Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Hari ini kita lanjut kuliah terakhir dengan topik update terakhir pada riset-riset tentang proses aging atau penuaan. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan beberapa evidence atau riset-riset terakhir perihal proses aging. Bersama saya, Atik dari Departemen IKD Ilmu Kedokteran Dasar. Ya, sebagai introductions atau pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa pada dekade belakangan ini sebetulnya understanding atau pemahaman terhadap proses penuaan ini merupakan suatu challenge bagi kita dokter maupun para peneliti di bidang biological science. Itu sudah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya dari sekarang gitu. Terus kalau seandainya kita relatif maju, paling tidak 30 tahun yang lalu, ini proses aging sendiri ini masih still poorly understood. Jadi masih belum banyak orang mengetahui atau para peneliti mengetahui sebetulnya apa yang menyebabkan aging gitu secara spesifik. Jadi termasuk pada saat itu 30 tahun yang lalu ini belum banyak ditemukan gene apa sih yang mempengaruhi proses penuaan gitu, seperti itu. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan milestone atau timeline dari proses riset yang pada akhirnya kita sampai saat ini mengetahui, oh jadi proses penuaan tuh karena ini loh. Proses penuaan itu disebabkan karena genom tertentu loh. Sehingga nanti ke depan kalau seandainya kita sudah tahu itu, maka akan relatif mudah atau relatif lebih mudah gitu ya. Mohon maaf saya mengganti kata mudah dengan lebih mudah karena kita sangat paham proses aging itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan gitu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tahu pathway-nya, mungkin kita bisa mengintervensi gitu sehingga paling tidak kita bisa mencegah proses percepatan aging gitu. Seperti itu. Terus kemudian di sini juga sekaligus ada beberapa suggestions perihal ke depan tuh risetnya yang paling baik itu jadinya ke arah apa sih gitu. Misalkan pengembangan obat ini udah sampai mana gitu. Sampai terakhir oh untuk obat-obatan ini ternyata sudah ada toh clinical trial-nya. Oh, ternyata untuk obat-obatan yang baru ini baru sampai tahap in vivo pada hewan coba seperti itu. Nah, kalau seandainya kita lihat ini timeline saya ambil dari Nature tahun 2019 lalu. Jadi ini merupakan timeline penelitian tentang aging. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dari tahun 1930-an itu udah berapa puluh tahun yang lalu berarti gitu kan, hampir 90 tahun, udah hampir mau satu abad gitu. Nah, ini kita bisa bayangkan gitu tahun 1930-an di saat negara kita belum merdeka, ini sudah ada nih yang memperlihatkan bahwa kalau seandainya kalori atau pola asupan makan dikurangi, ini merubah lifespan hanya pada saat itu dilakukan pada mencit dan rats. Ini juga kalau misalnya kita lihat gitu ya, dengan yang ini tahun 2009. Jadi bayangkan ini sebetulnya sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi teori ini masih dipakai gitu. Maksudnya masih relevan. Ya, dulu ini pada mice dan rats, ini dilakukan pada monkey, pada monyet gitu ya. Terus kemudian tahun 1950 ini ditemukan bahwa oh ternyata proses aging ini mempengaruhi sistem reproduksi tapi pada yeast gitu seperti itu. Tapi ya tentu ini berimplikasi juga kalau pada saat ini kita paham gitu ya proses aging juga mempengaruhi reproduktif human reproduktif gitu kan seperti itu. Terus kemudian tahun 1952 ini Medawar ini dan tim yang mencari genom apa sih yang berperan atau bertanggung jawab terhadap proses aging ini atau lifespan suatu creatures. Kalau Medawar ini mereka pakai banyaknya pakai
C. elegans. Nanti rekan-rekan mahasiswa kalau mau tahu apa sih C. elegans itu, silakan dicari saja gitu ya. Meskipun di slide ini saya akan tampilkan juga sih di slide selanjutnya gitu. Nah, kalau ini dari tahun 1952 pertama kali gitu ya sama Medawards, terus kemudian kita lihat di tahun 1990-an ini mulai deh tuh orang-orang langsung mention bahwa oke, nah, tadi kan di slide sebelumnya 30 tahunan yang lalu baru muncul tuh riset-riset tentang spesifik genomnya apa. Ini terlihat tahun 1988 dikatakan bahwa proteinnya atau genom H1 nih yang mempengaruhi lifespan. Terus kemudian ada DAF2, terus kemudian ada SIR2 gitu kan. Terus sampai di era 2000-an ini mulai pathway-nya akan terlihat gitu kan, misalkan pathway TOR mediated gitu kan, terus rapamycin, terus kemudian ini yang menarik juga di tahun 2008 ditemukan SASP. SASP ini ditemukan. Nanti kita lihat apa sih dimaksud dengan SASP gitu kan. Nah, kemudian ini di tahun 2010-an ini mulai ada nih riset-riset yang mengarah pencegahan atau perlambatan proses aging gitu ya. Misalkan tahun 2013 ini sudah ada data yang memperlihatkan bahwa metformin ini memperpanjang lifespan atau health span dari hewan coba gitu, seperti itu. Dan ini tahun 2018 first senolytics clinical trials. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa baca apa sih maksud dengan senolytics gitu. Jadi senolytics itu obat-obatan yang memang berusaha menghancurkan, targetnya adalah si sel yang mengalami senescence. Jadi sel yang tua itu dihilangkan gitu. Dengan sel tua yang dihilangkan ya diharapkan kan jadi regenerasi yang muncul si sel-sel muda kembali gitu, seperti itu. Dan ini Futures juga pada paper ini menyatakan gitu, yang dibutuhkan apa sih sebetulnya gitu kan, misalkan clinical trial-nya dibanyakin gitu kan untuk memberikan evidence bahwa memang obat tersebut baik gitu atau bisa mencegah proses aging, atau dicari biomarkers aging yang lain tuh apa aja sih gitu. Dan yang terakhir, karena ini related dengan genom, perlu nggak dilakukan personalized aging terapi gitu, seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan gitu kan, Medawar dari tahun 1950-an itu melakukan riset, terus tahun 1988-an gitu ya muncul penelitian-penelitian yang menyebutkan spesifik genom yang mempengaruhi lifespan. Nah, jadi berbicara tentang pendekatan genetik untuk riset aging atau penuaan, ini background-nya adalah ini sudah menjadi teori bahwa lifespan ini sifatnya diturunkan gitu. Dan pada saat kita berbicara diturunkan, maka kita berbicara basisnya adalah ya genetik tadi gitu. Terus kemudian disampaikan juga bahwa ya kita paham atau kita ketahui juga setiap spesies ini punya lifespan yang berbeda-beda gitu. Misalkan kalau manusia saat ini ya paling tinggi di atas paling tinggi juga 100 tahunan gitu kan, nggak mungkin lebih, kalaupun ada hanya satu atau dua orang gitu ya, rata-rata 60-70 gitu kan, atau bahkan Indonesia angka harapan hidup masih di angka 60-an gitu kan ya. Atau kalau misalnya umat Islam menyampaikan ya umat Nabi Muhammad itu umurnya sekitar 60 tahunan karena Nabi sendiri ya usianya meninggal di saat itu gitu kan, seperti itu. Di usia tersebut itu maksudnya. Oke, terus kemudian sampai saat ini tadi kan disampaikan bahwa yang pertama kali si elegans itu tahun 1988 itu ada atau 52 itu kan, mohon maaf kalau salah. Itu ada satu gitu kan genom yang mempengaruhi. Tapi saat ini di tahun 2021 ini paling tidak di C. elegans sudah ada lebih dari 800 genes yang memang memiliki functions untuk harapan hidup atau lifespan gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya,
di C. elegans aja, ini C. elegans nih. Jadi bentuknya seperti ini, cacing panjang gitu ya. Dia transparan, biasa dipakai atau digunakan untuk riset-riset biologi, molecular biology. Khususnya kalau field saya dulu ya tentang cell polarity, ini sangat baik, model yang sangat baik untuk riset cell polarity. Nah, balik lagi, ini di C. elegans ada 800 genes gitu. Bagaimana di human? Ya tentu jawabannya akan jauh lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kan kalau misalnya kita lihat di timelines itu di tahun 2008 ini ada SASP gitu ya. Itu kepanjangan dari Senescence Associated Secretory Phenotype. Jadi phenotype jadi secretory yang berhubungan jadi hal apa sih istilahnya, agen-agen yang disekresikan oleh tubuh yang berhubungan dengan proses penuaan gitu, berhubungan dengan phenotype atau apa istilahnya, penampakan proses penuaan. Nah, SASPI itu ada apa saja sih? Ini kelasnya paling tidak di sini dituliskan ada 8 kelas gitu. Jadi kelas interleukins itu komponennya kalau misalnya kita lihat ini interleukin 6, 1, 1B, 13, 15, interleukin 7, ini kan ke arah interleukin pro-inflammatory gitu dan kalian juga sudah belajar bahwa ya kalau pro-inflammatory berarti memburst si sel untuk terjadi proses aging atau penuaan. Terus kemudian ada juga chemokines termasuk interleukin 8, GRO-A, B, G dan ini sangat banyak. Silakan baca sendiri spesifik dari chemokines ini. Terus kemudian ada juga inflammatory molecules yang lain, misalnya TGF beta, GM-CSE, dan interferon gamma tentu, dan yang lainnya juga ada di sini. Kemudian kelas yang lainnya ada growth factors, termasuk regulatorsnya apa saja, silakan dibaca. Terus kemudian ada kelas proteases and regulators, MMP matrix metalloproteinase 1, 3, 10, dan seterusnya. Terus kemudian ada beberapa reseptor, termasuk ligandsnya kayak ICAM1, terus non-protein molecules, misalkan PGE2, nitric oxide, atau termasuk juga ROS di sini yang kita sudah sangat tahu gitu ya. Terus ada juga yang insoluble factors kayak fibronectin, kolagen, dan laminin. Jadi ini semuanya masuk ke dalam SASP komponen. Kemudian, kalau seandainya kita baca beberapa paper, khususnya paper yang kekinian gitu ya, nanti saya tunjukkan deh review tentang ini yang menjadi bahan bacaan di akhir saya tampilkan. Ini ada beberapa apa istilahnya kunci kenapa seseorang atau kenapa creatures mengalami proses aging gitu, seperti itu. Jadi ini ada insulin-like signaling fat pathway, terus kemudian ada faktor dari rapamycinnya sendiri, sirtuins dan NAD+, terus circadian clocks yang sangat related dengan proses aging, terus ada oxidative stress dan mitokondrialnya, terus kemudian berbicara tentang cell senescence. Cell senescence sendiri karakteristiknya ini dibagi dikarakterisasi dengan tiga gambaran utama. Jadi terjadi cell proliferation-nya stop, terus kemudian dia resisten terhadap apoptosis, sama munculnya si SASP tadi, gitu seperti itu. Jadi cell senescence ini main features-nya, tiga main features-nya yang saya sebutkan saat ini. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi proses aging yang lain adalah ya kronik inflamasi dan gangguan dari homeostasis suatu protein, seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya ini saya tampilkan beberapa list yang bisa menyebabkan proses penuaan. Jadi ini saya ambil dari paper dari jurnal The Cell tahun 2019 Oktober, jadi masih relatif baru. Ini pada tabel tersebut mereka menuliskan inducer untuk terjadinya atau yang men-trigger proses senescence apa saja. Ini
ada banyak gitu ya. Silakan kalian baca sendiri dari yang attritions, jadi apa pergesekan dari telomer gitu kan. Terus kemudian ada obat-obatan yang sifatnya genotoksik atau radiasi atau adanya oncogene stress, sampai tadi juga disampaikan yang SASPI kan ada yang lamin B gitu kan, laminin gitu, dan dia juga masuk ke dalam proses masuk ke dalam inducers yang bisa menyebabkan senescence seperti itu. Ya, pada slide ini mulai itu apa ada beberapa hal yang ternyata bisa menghambat proses penuaan dan bisa meningkatkan health span atau lifespan dari creatures termasuk human gitu. Jadi di sini ada beberapa intervensi misalkan dengan obat gitu ya, rapamycin, senolytic yang tadi saya sampaikan. Senolytic itu berarti obat-obatan yang memang targetnya mencegah menghancurkan sel yang sudah senescence atau sudah tua. Terus ada NAD prekursor, sirtuin, obat-obat sirtuin, metformin ini yang baru yang sebetulnya obat ini adalah obat anti diabetes mellitus itu yang mungkin Dr. Hadiani juga sudah menjelaskan perihal metformin terhadap aging ini. Terus kemudian yang non pharmacologic terapinya ada exercise sama kalori restrictions. Ini yang menarik buat saya adalah kalori restriction. Sebetulnya ini sudah ditemukan dari tahun 1930-an gitu ya, bahwa ini sangat baik gitu ya untuk pencegahan senescence dan peningkatan lifespan atau health span-nya manusia atau creatures gitu. Ya, ini silakan kita bisa baca bersama-sama atau bahkan di referensi bisa baca lebih dalam lagi bagaimana intervensi ini bekerja secara spesifik untuk meningkatkan health span. Ya, selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan perihal konsep dari geroscience dan approach-nya untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses aging ini gitu. Jadi geroscience jadi ya science untuk gerontologi gitu kan, perihal science yang berhubungan dengan proses menjadi tua gitu. Jadi sekali lagi berbicara tentang aging ini tidak lepas dari genomnya sendiri dan environment, lingkungan. Dan ini sudah disampaikan gitu kan, hallmark of aging pada kuliah sebelumnya juga disampaikan. Ini ada yang dari stem cell exhaustion sampai cellular senescence. Terus kemudian hallmark dari aging ini dia mempengaruhi proses inflamasi kronis dan proses aging. Tentu selain dari hallmark aging ini, ada yang disease specific risk factor. Nah, dari kedua hal tersebut, ini mempengaruhi chronic disease dari proses penuaan, baik itu diabetes mellitus, cardiovascular disease, Alzheimer, osteoporosis, sarkopenia, cancer, macular degeneration dan glaukoma, serta yang terakhir osteoarthritis. Dan penyakit-penyakit ini pada akhirnya menyebabkan disability, mortality, geriatric syndrome. Jadi kan kalau seandainya kita mengetahui atau familiar tentang ini, maka pada saat kita ingin mengintervensi orang-orang yang sudah usia lanjut atau generasi emas, itu akan relatif lebih mudah gitu kalau seandainya kita tahu karakter berdasarkan geroscience ini. Nah, selanjutnya ini saya juga ingin sampaikan tentang obat-obatan yang saat ini sedang beberapa obat-obatan yang sedang dilakukan clinical trial. Jadi sebetulnya ada beberapa obat, sekali lagi tadi juga udah disampaikan berkali-kali gitu ya, ada beberapa obat-obatan atau intervensi farmakologi yang bisa mempengaruhi proses aging dan beberapa di antaranya ini sudah masuk ke clinical trials gitu. Obat-obat ini adalah ini nggak semuanya masuk ke clinical trials ya, nanti dibaca lagi dari referensi yang saya berikan di akhir. Namun
beberapa dari obat ini sudah masuk ke clinical trials. Jadi obat-obatan yang digadang-gadang untuk anti-aging itu ada metformin, rapamycin, analog, terus senolytics, sirtuin activators, dan NAD precursors. Nah, kemudian selain berbicara tentang farmakologik, obat-obatan yang bersifat farmakologis, tentu ada juga hal-hal yang berhubungan dengan proses penuaan. Misalkan exercise ini ternyata sekali lagi meningkatkan health span seseorang. Terus kemudian nutrition sama aging juga ini ada suatu chapter atau bab tersendiri yang perlu kita ketahui, dan banyak sekali paper-paper baru atau riset-riset baru tentang ini. Dan yang terakhir berbicara tentang biomarkers dari proses aging yang ternyata biomarkers proses aging saat ini belum optimal gitu. Jadi masih pada tempatnya peneliti dari kedokteran maupun biological science untuk mencari biomarkers yang paling efektif untuk melihat proses aging ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya ini untuk referensinya, silakan rekan-rekan mahasiswa dapat mencarinya untuk membaca lebih detail. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.